di podcast UMN. Kembali lagi bersama aku Zalfa sebagai host yang akan menemani sahabat UMN selama podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu program di Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disediakan pemerintah Indonesia untuk mahasiswa di seluruh Indonesia agar bisa merasakan experience kuliah di luar negeri. Mungkin sahabat UMN sudah pernah mendengar ISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Nah, kita juga kehadiran narasumber yang akan memberikan informasi terkait ISMA tersebut. Ada Pak Bobi Arinto selaku Global Relation and Cooperation Manager Universitas Multimedia Nusantara. Nah, kita juga kehadiran Uwerdi, ada Kak Yuki, ada Kak Cindy, dan juga Kak Sharon yang akan berbagi seputar ISMA tersebut. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Nah, sahabat UMN, kita sudah kehadiran narasumber dari Indonesia International Student Mobility Award, dan kita langsung tanya-tanya aja. Mungkin kita langsung ke Pak Bobi. Selamat pagi Pak Bobi. Selamat datang di podcast UMN. Oke, mungkin Pak Bobi, aku mau izin tanya nih. Ya. Kira-kira dari sahabat UMN ini takut ada yang belum tahu ISMA nih. Kira-kira ISMA itu program apa sih Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi ISMA ini Indonesia International Student Mobility Award. Ini program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan didukung oleh Kementerian Keuangan melalui LPDP. Ya, jadi program ini memungkinkan para mahasiswa Indonesia untuk berangkat belajar di berbagai universitas di seluruh dunia, ya. Dan di sini kakak-kakak yang dari UMN ini, awardee ini juga berangkat ke berbagai universitas di seluruh dunia, antara lain ya kayak Kak Sharon ini mau ke Jerman, ya, Kak Cindy ini mau ke UK, juga Kak Yuki ini mau ke Malaysia, ya, ini akan berangkat dalam 1-2 bulan ke depan. Dan dari UMN sendiri ada 18 mahasiswa yang terpilih ya dari Pokja ISMA untuk berangkat belajar ke berbagai negara di seluruh dunia. Ada tadi ya, ada Jerman, ada UK, kemudian ada ke Irlandia, kemudian ke Korea, Italia, Spanyol, sampai yang Malaysia dan juga ke selatan ke Australia. Ya. Jadi berbagai negara ini, ya. Dan ini program yang sangat bagus karena memungkinkan para mahasiswa itu untuk belajar di universitas yang bagus di luar negeri, kemudian juga bisa berkorelasi, bisa juga dengan para mahasiswa asing di sana, membangun network, ya. Kemudian juga tentunya bisa melihat pemandangan atau situasi di sana ya. Nah, ini sangat-sangat bagus karena semuanya di-cover oleh program ISMA ya. Jadi tidak ada biaya yang kemudian perlu dikeluarkan oleh para mahasiswa secara umumnya ya. Itu sih. Nah, berarti untuk pendaftarannya juga nggak perlu ya Pak ya? Jadi tinggal daftar aja ya? Jadi nggak ada dipungut biaya apapun sama sekali gitu ya? Tidak perlu. Jadi memang nanti kalau di UMN ini kantor Global Office ya yang mengelola kerjasama internasional itu akan mengeluarkan informasi bagaimana tata cara pendaftarannya. Tapi yang terutama harus dipahami oleh sahabat UMN ya, harus punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus ya, minimal Duolingo 100 ya, atau IELTS 6 ya, atau TOEFL IBT berapa? 87 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang apply untuk yang tahun depan, mulai dari sekarang ya, perbaiki skor untuk tes-tes berbahasa Inggris itu, karena itu menjadi syarat utama. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang bisa apply adalah yang semester 4 sampai 6. Ya, saat apply, nanti pada saat berangkat dia akan berada di semester 5 atau 7 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan aplikasinya itu akan diseleksi oleh Pokja ISMA. Ya, nanti akan, karena ada ribuan mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia ya. Itu yang akan apply nanti akan diseleksi oleh Pokja ISMA, dan tentunya dari kampus, dari UMN akan memberikan rekomendasi, surat rekomendasi ya dari rektorat, dari wakil rektor bidang akademik. Ya, jadi setiap aplikan yang mendaftar ke Pokja ISMA harus melengkapi berbagai dokumen yang bahasa Inggrisnya, kemudian kalau di UMN minimum indeks prestasi kumulatifnya 3 ya, dan bahasa Inggrisnya yang tadi itu skor-skornya yang sudah ditentukan. Itu pada umumnya. Nanti akan diseleksi oleh Pokja ISMA dan diumumkan, kemudian nanti akan ada bimbingan ya sebelum keberangkatan. Nah tadi kan mungkin untuk persyaratannya itu ada
minimum GPA, juga ada mungkin yang bahasa Inggris itu ya. Tapi kalau misalkan untuk mahasiswa UMN-nya sendiri, kira-kira ada nggak sih prodi khusus kah atau mungkin semua prodi itu bisa mendaftar, Pak? Semua prodi terbuka ya. Justru karena itu yang sekarang ini berangkat tahun ini ada 18 mahasiswa UMN itu berasal dari lebih kurang 4 prodi ya. 4 prodi, 18 mahasiswa ya. Jadi semua terbuka karena pilihan kampusnya itu ada di 65 negara untuk yang tahun ini ya, 65 negara, dan kampusnya bermacam-macam, dan itu kampus yang besar-besar. Jadi hampir bisa dibilang semua prodi ada di kampus-kampus itu. Ya, jadi tahun depan kalau ada program ini, kami berharap teman-teman ya, sahabat UMN ini apply ya semuanya ya. Jangan lupa apply. Jangan lupa ya, kita ramaikan program ini karena dapat kesempatan untuk belajar di negara orang, di dunia, di luar negeri, kampus yang top, negaranya juga top, dan kemudian networkingnya juga keren. Nah, nanti bisa juga untuk kedepannya sangat bermanfaat buat mencari kerja atau punya usaha sendiri. Ya. Mempermudah sahabat UMN ya kedepannya. kedepannya. Betul, sahabat UMN akan sangat mendapat benefit dari program ini. Oke. Nah mungkin kan tadi dari Bapak sendiri itu sebagai Global Office ya, dari Global Office. Nah kira-kira dari ISMA sendiri ini adalah suatu kerjasama dari UMN. Kenapa maksudnya mereka tuh bisa mempercayai UMN atau mungkin memang seluruh universitas mereka kerjasama kah? Atau mungkin ada universitas-universitas yang memang memenuhi syarat gitu? Ya, jadi sebetulnya Kemdikbud yaitu menawarkan program ini ke seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Semuanya ditawarkan sama ya. Tinggal nanti masing-masing mahasiswa itu apply saja ya, bikin proposal ya, kemudian nanti akan dilengkapi juga dengan rekomendasi dari wakil rektor gitu ya, dan kemudian nanti dokumen itu akan disubmit ke ISMA. Nah, oleh Pokja ISMA nanti akan diseleksi mana yang memenuhi persyaratan dan juga nanti mana yang diterima oleh kampus di luar negerinya. Ya, setelah lolos nanti kan juga akan dikirim mahasiswa ini kayak teman-teman di sini semua memilih dulu nih kampus luar negerinya mau di kampus yang mana. Habis itu akan dikirim ke sana. Ketika sananya udah menerima baru diumumkan di sini. Gitu. Jadi boleh jadi ada yang mahasiswa yang skornya sudah bagus, tapi kebetulan masuk ke kampus yang memang tingkat persaingannya tinggi, ya. Tiba-tiba masuk ke sana 800 orang, misalnya yang apply ke situ. Ada salah satu universitas di Korea seperti itu, ya. Salah satunya di Hanyang University itu. Kemudian yang bisa diserap oleh kampus itu hanya 50. Ya, jadi terseleksi oleh kampus itu, ya. Walaupun dari ISMA-nya sudah lolos 800 orang itu, tapi karena diterima 50 slotnya di sana, maka yang diterima hanya 50. Jadi pintar-pintar juga, selain kemampuan bahasa Inggris dan rekomendasi, tentunya pemilihan kampusnya juga menentukan. Nah tapi kalau misalnya sahabat UMN mau daftar nih, kira-kira ada nggak sih Pak minimum mungkin per batch-nya itu dikasih harus gini nih untuk yang daftar mungkin ya orang-orang yang gitu, atau jadi, mungkin semuanya bisa daftar gitu? Mungkin kuota barangkali kuota. Jadi kalau untuk program ISMA tahun lalu itu kuotanya sekitar 1000 awardee yang bisa mendapat benefit ISMA ini. Tapi yang tahun lalu berangkat itu sekitar 975. Tahun ini yang direncanakan 1000 akhirnya menjadi 1500. Ya, sekitar 1.500-an awardee yang berangkat nih. Ini kan berarti peningkatan 50%. Kita berharap tahun depan kuotanya akan lebih besar lagi. Cuma balik lagi, ya walaupun 1.500 maupun 2.000 orang nanti, misalnya ya harapan kita, itu akan diperebutkan oleh lebih banyak mahasiswa lagi ya. Karena ini kan makin gaungnya makin keren, makin bagus, makin banyak yang akan apply. Nah, tapi saran kalau dari kami di Global Office, belajar dulu, perbaiki dulu skor bahasa Inggrisnya, itu paling penting ya sekarang ini. Itu Kak Zilpan. Mungkin dari Pak Bobi sendiri ada nggak nih harapan untuk sahabat UMN biar mau mengikuti ISMA? Takutnya kan ada nih sahabat UMN yang sebenarnya tuh bisa Pak, bisa ikut dan juga mungkin bahasa Inggrisnya juga bagus, cuman ternyata jiper atau mungkin malu. Mungkin dari Bapak sendiri ada harapan, mungkin ada tips and trick gitu Pak? Ya, jadi kalau tips and trick bagaimana bisa apply, bisa lolos, mungkin sama teman-teman di sini ya, yang memang sudah lolos nih ya.
Tapi kalau dari Global Office, saran saya misalnya nanti kalau ada pertanyaan atau kebingungan, jangan segan-segan menghubungi Global Office ya. Adanya di Gedung C lantai 2 di kampus UMN ya. Silakan tanya-tanya ke sana, nanti diinformasikan. Terus yang kedua, jangan ragu untuk mempelajari bahasa asing ya. Nggak apa-apa praktik dulu dari sekarang ya, mumpung masih ada waktu. Kayak gitu, Kak. Oke, mungkin boleh diulangi lagi Pak, tadi kalau misalnya mau ke Global Office itu di Gedung C lantai? Di Gedung C lantai 2 ya, jadi persis di atas kantin ya, persis di atas kantin. Nanti kita hadirkan di bawah ini ya, Gedung C lantai 2 ya, gitu. Silakan mau berkunjung, mau kirim email juga nanti akan dibalas. Oke, mungkin untuk sahabat UMN nih yang mau ikut tapi nggak tahu bagaimana caranya atau mungkin infonya dapat dari mana ya Pak? Mungkin dari Bapak sendiri bisa kasih tahu ke sahabat UMN. Jadi nanti infonya kalau dari Global Office itu akan kirim email ke email student ya. Kirim email ke email student, nanti tinggal teman-teman bisa lihat di sana. Jadi rajin-rajin buka email ya. Nah, terus yang kedua, ISMA sendiri juga punya Instagram ya, punya IG ya, ISMA ID ya. Jadi ikutin aja di sana ya infonya, pasti akan dapat nanti kapan-kapannya ya. Tapi paling penting cek email student ya. Gitu. Oke, mungkin untuk Pak Bobi terima kasih banyak atas sama-sama, penjelasannya. Jangan lupa sahabat UMN untuk diikuti ya untuk daftar. Nggak usah malu dulu ya Pak ya, nggak usah malu, daftar aja nggak perlu malu, lanjut dulu ya, action dulu yang penting. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita mungkin langsung saja ke 3 cewek-cewek cantik ini yang juga pintar juga. Mungkin boleh perkenalkan diri satu-satu dan juga kenapa sih alasannya mengikuti ISMA ini? Dari aku dulu ya. Boleh, silakan. Halo sahabat UMN, nama aku Sharon Tanaya, aku dari DKV 2019 dan aku jadi awardee ke Humboldt University di Germany. Dan motivasi aku sebenarnya ikut ISMA itu pertama tentunya pengen coba belajar di luar negeri ya. Dan aku percaya kalau bisa belajar lebih jauh itu pengetahuan kita bakal jadi jauh lebih luas juga. Jadi itu motivasi utama aku, dan aku juga memang punya mimpi untuk belajar ke luar negeri dari awal masuk kuliah. Jadi kesempatan ISMA ini tuh kesempatan yang kayak satu-satunya mungkin ya untuk anak S1 untuk belajar ke luar negeri gitu, karena banyak kesempatan ke luar negeri itu biasanya S2. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus gitu untuk aku mencoba gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih mungkin. Halo sahabat UMN, perkenalkan nama aku Cindy, aku dari Prodi DKV angkatan 2020. Nah, aku di sini awardee ke UK, Scotland, tepatnya di University of Glasgow. Nah, mungkin alasan aku untuk pergi ke Glasgow ini mirip-mirip ya sama Sharon tadi. Pengen ngalamin gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Karena aku juga ada kepikiran nih buat ngelanjutin S2, semoga ya bisa ke luar negeri. Amin. Makanya aku melihat ini jadi kesempatan sih buat aku, jadi aku bisa ngeliat dulu, bisa ngerasain. Apalagi di sini juga kita disarankan ya buat ngambil course yang berbeda, terus mempelajari budaya. Jadi ini kesempatan yang jarang sih ya. Iya, benar. Oke, kasih. Halo sahabat UMN, namaku Yuki Sabriana Praya. Program ini aku akan berangkat ke University of Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan alasan ini aku mengikuti program ISMA itu dikarenakan aku ingin memiliki pengetahuan luas dari berbagai negara, dan dengan ini programnya akan memberi saya motivasi lebih besar untuk meranahi pelajaran saya, dan saya juga ingin melakukan expand pada network dan bertemu setiap murid-murid dari berbagai negara dan membuat sebuah koneksi bersama. Dan dari kecil saya kebetulan ingin bermimpi untuk belajar dari luar negeri. Terima kasih. Oke, berarti kalau misalnya kita recap dari ketiga cewek-cewek ini memang sudah punya mimpi dari dulu ya untuk kuliah ke luar negeri ya gitu. Nah, mungkin boleh kasih tahu ke sahabat UMN nih, gimana sih rasa ya udah lolos nih, karena kan untuk ISMA ini kan dari pendaftaran dan segala macam untuk sampai interview sampai lolos sekarang itu kan susah banget ya. Mungkin boleh kasih tahu perasaannya dan juga tips and tricksnya gitu. Kalau dari aku sih ya waktu itu jadi kayak masih inget banget gitu ya waktu buka website ISMA terus baca gitu keterima atau enggaknya, dan itu benar-benar deg-degan banget sampai mama aku tuh nungguin di luar kamar
Terus pas kayak, oh aku keterima ke Jerman, terus kita nangis berdua gitu. Dan itu emang pengalaman yang nggak bisa dilupain lah ya gitu. Menurut aku sih emang tahap per tahapnya itu menegangkan gitu. Karena kita lihat sendiri teman-teman kita yang bareng-bareng nih apply dari awal, terus ternyata ada yang gagal, nggak masuk interview, ada yang nggak keterima esainya, ada yang udah interview, udah tinggal nunggu pengumuman, terus taunya nggak dapet juga gitu kan. Jadi kayak kita ngerasain senangnya dan sedihnya gitu. Dan menurut aku sih mungkin tips and triknya gitu ya untuk apply gitu. Pertama adalah bikin esai yang bagus, yang memang nggak cuman menunjukkan menunjukkan keinginan kamu belajar ke luar negeri, tapi juga menunjukkan siapa sih kamu gitu, siapa sih diri kamu. Misalnya kalau aku sendiri, aku tuh banyak bicarain tentang aku sebagai anak DKV, aku sebagai orang yang suka ilustrasi. Jadi apa yang pengen aku lakuin nanti di sana di luar negeri ketika udah sampai sana. Aku sebagai anak DKV dan orang yang suka bikin ilustrasi ini tuh bakal ngapain sih kayak gitu-gitu, dan kayak mungkin juga usaha-usaha aku untuk engage dengan orang-orang lokal dan apa yang ingin aku pelajari di sana. Jadi kayak memang harus nggak cuma nunjukin kamu tuh orang yang pintar, karena menurut aku ya semua yang daftar ISMA pasti orang pintar gitu. Jadi kita harus nggak cuma punya knowledge-nya, tapi juga harus menjadi individu yang unik gitu, supaya bisa dilihat dan dipilih gitu sih. Oke, personal brandingnya ya, Ya, betul. personal brandingnya. Oke, Kalau aku agak lucu sih, soalnya aku lebih deg-degan pas interview, jadi lebih seneng pas selesai interview. Jadi pas keterima seneng, cuman lebih seneng pas selesai interview, nggak tahu kenapa. Oke. Mungkin udah tahap terakhir kan, makanya udah seneng banget atau gimana? Iya, jadi kan interview emang step terakhir kan. Nah, habis itu tinggal nunggu pengumuman. Jadi yang pas saya interview tuh seneng banget, nggak tahu kenapa. Dan pas tahu keterima, seneng banget juga sih. Apalagi juga aku sebenarnya tuh daftarnya bareng sama cici aku. Jadi kita sama-sama ceknya dan ternyata kita berdua sama-sama terima. Jadi pasti rasanya tuh ya seneng lah, bisa keterima bareng juga di luar negeri. Aku misalnya bahas tentang tips and tricks, mirip juga sih sama Sharon ya. Personal branding itu penting banget, apalagi di essay dan interview. Jadi emang dari essay itu kita harus menunjukkan siapa sih diri kita. Nah di interview juga bakal ditanyain lagi dan dipastikan lagi kayak gimana sih kamu membawa diri kamu. Jadi storytellingnya juga harus bagus. Ada juga nih kata orang, tips and trick buat essay itu adalah kalau kamu tutup nama kamu di essay, orang tuh tahu ini essay kamu. Jadi harus beda itu lah, karena kan pasti banyak yang daftar dan banyak dari universitas lain. Jadi apa yang membedakan kamu dengan mereka, kayak gitu sih kalau tips and tricknya. Oke, berarti lagi-lagi nih personal branding itu penting ya? Penting banget. Oke. Mungkin dari Oke, jadi reaksi pertama itu kan aku bareng teman-teman kampus aku juga Discordan dan nunggu hasilnya dan sambil ngelain juga. Dan mama aku kebetulan di kamar sebelah nih. Aku pas buka result bener-bener terkejut banget karena ini kan ISPA itu bener-bener program yang kompetitif dan ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia kan daftar. Saya nggak nyangka banget gitu. Dan kamu masuk salah satunya ya? Iya, dan istilahnya habis essay ini, habis interview akhirnya terbayar gitu sama hasilnya. Dan dari essay itu, ya saran aku sih sama juga personal branding dan yang bisa membedakan diri kita sesama yang lain gitu. Jadi istilahnya motivasi utama kita tuh apa, sama pengalaman kita selama di kampus gitu, yang sangat kontribusi ke hidup kita dan pada orang lain gitu. Oke. Nah, mungkin dari ketiga tadi nih, ada nggak sih maksudnya kayak dari proses esai ya, dari pertama pendaftaran esai, terus mungkin apa lagi? Interview. Berarti ada 3 ya kurang lebih ya. Nah, dari ketiga tadi itu ada nggak sih hal yang mungkin menjadi aduh susah banget nih gitu? Struggle-nya tuh yang paling kerasa tuh di bagian mana tuh? Paling susah ya, apa ya? Gampang semuanya. Gampang semua. Karena udah lolos. Sombong jadi nggak boleh. Menurut kalau buat aku sendiri apa ya yang paling susah? Sebenarnya tuh tingkat kesulitannya beda-beda gitu. Kalau dari segi esai susahnya itu karena jadi kan karena kita bikin esai itu udah ada angkatan yang sebelumnya, kita tanya-tanya dong ke angkatan yang sebelumnya gimana cara bikin esai yang bagus. Nah, dari
yang dari UMN award di tahun lalu dan bahkan dari award yang dari kampus lain juga aku sempat tanya gitu kan. Dan kebanyakan misalnya contohnya ada esai yang ditanya tentang hurdle, jadi kayak kesulitan kita yang bisa kita overcome itu selama kita kuliah tuh apa gitu ya. Dan kebanyakan tuh misalnya ada yang tulis tentang kesulitan di masa COVID gitu. Nah, ada yang bilang kayak, jadi award di tahun lalu ya bilang kayak kalau bisa jangan tulis tentang itu karena kesulitan di masa COVID itu semua orang lalui gitu, nggak cuman kita yang mau daftar ISMA doang nih gitu. Jadi cobalah cari sesuatu yang unik. Nah, cari sesuatu yang unik itu cukup sulit gitu ya menurut aku karena kadang-kadang kita misalnya cari sesuatu yang unik terus taunya itu nggak relevan dengan apa yang ingin kita capai di esai itu gitu. Jadi buat aku itu sih, jadi nentuin topik apa dan kayak gimana kita memulai esai itu dengan menarik gitu supaya yang baca tuh pengen lanjut terus gitu sampai akhir gitu kan. Dan apalagi esai itu kan ada limitnya ya. Jadi itu juga kadang-kadang kita mau ceritain semua tapi nggak cukup gitu kata-katanya. Jadi menurut aku sih dari segi pendaftaran gitu ya, nulis esai itu yang paling challenging karena aku prepare itu bahkan dari sebelum apa ya, kayak ada pengumuman tentang oh ISMA dibuka nih tahun ini, aku tuh udah mulai bikin draft gitu ya, bikin draft kayak dari apa ya awal. kira-kira menarik dari kehidupan aku gitu loh. Karena kan kalau dilihat-lihat kayak mungkin kehidupan kita sebagai mahasiswa biasa-biasa aja ya, gitu-gitu aja kuliah, tapi emang kita harus cari gitu yang unik dari kita apa, itu tuh menurut aku butuh waktu sih kalau buat aku. Jadi itu sih menurut aku yang paling sulitnya ya. Kalau aku sebenarnya sama esai, karena emang itu yang paling susah karena di situ yang paling seru juga sih sebenarnya. Kan di sana menurut aku kita bisa jadi tahu lebih banyak ya tentang diri kita. Soalnya pertanyaannya kan banyak yang personal semua. Jadi kita tuh kayak dipaksa buat kayak lihat lagi nih kayak achievement kita apa yang kita udah lakuin, terus diri kita nih apa. Makanya tadi kan personal branding tuh penting banget dari esai sampai ke interview malahan. Jadi emang esai interview ini tuh lanjutan dari esai. Jadi mereka pengen tahu lah kita orangnya seperti apa. Jadi di esai ini sangat dipertanyakan dari contohnya hambatan, dari tadi achievement kita apa aja. Nah kan achievement juga banyak ya, semua orang sama achievementnya. Contohnya juara 1 atau kayak masuk leadership training atau segala macam itu kan banyak banget. Nah gimana caranya kita nulis itu yang dengan cara yang beda gitu. Jadi di sini tuh yang ditekanin sebenarnya storytelling. Jadi gimana cara kita menyampaikan contohnya hal yang sama lah, contohnya hanya sekedar IP berapa dengan cara yang berbeda gitu. Jadi lebih ke feeling kita ya, lebih ke gimana kita pas kita ngelakuinnya tuh rasanya gimana kita menghadapi sesuatu. Jadi emang lebih personal banget, jadi kita lebih tahu diri kita. Nah itu agak challenging di sana, tapi ternyata seru juga. Oke, biar dari pihak sana juga ketika kamu baca esai kamu tuh, oh emosionalnya dapet ya. Nah benar, jadi pas interview juga jadinya ngobrol sama si interviewernya, jadinya enak, jadi dapet oh ternyata mereka tuh bisa memahami kita dari esai ini. Oh, oke. Dari kamu? Sama juga terkait Esai juga. esai. Esai semua ya. Esai sepertinya. Soalnya itu kan perlu kita mikir, terus kita perlu mengingati diri kita tuh bagaimana gitu, karena kita harus diranahin di esainya sama terkait tentang personal information about us dan experience lah secara keseluruhan. Yang paling penting experience, yang paling menonjol di selama hidup kampus misalnya. Nah itu tuh bisa kita jelasin lebih lanjut di esai, sama kita kasih deskripsi bagaimana pengalaman kita tuh dan apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman tersebut. Dan apalagi kan pas masa revisi gitu, kita tanya ke alumni apakah ini sudah sesuai kriteria gitu, dan isinya apakah sudah terlihat menarik bagi mereka atau paling distinct gitu di bagian esai kitanya. Nah itu pun juga revisi nggak cuma sekali, bisa beberapa kali selama proses berlangsung. Dan kita juga harus nanya-nanya ke nggak alumni doang, tapi ke mungkin kita bisa saling bantu teman-teman kita yang sedang daftar gitu. Ini menurut kamu udah pas belum esainya gitu. Terus kalau takutnya kan ada kesalahan dalam grammar atau mungkin kurang mencolok gitu isinya gitu. Oke, berarti kalau untuk esai sendiri dikasih waktu ya? Atau gimana untuk pengisian aja? Mungkin dari berapa hari kah? Atau mungkin gimana? Atau hari itu aja ngisinya berarti? Kita buat draft dulu sih. Jadi nanti kan ada masa periode yang kita isi berkas gitu, dan di periode itu kita harus langsung kasih kayak isi esai yang kita
siapin. Sebulan ya kurang lebih ya. Iya, sebulan. 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 Dari 3 tahap tadi dikasih waktunya sebulan, dalam 1 bulan itu atau Enggak, jadi kita itu dari pengumuman pendaftaran dibuka sampai ditutup itu 1 bulan. Oke. Nah, ada yang kayak aku misalnya bikin draft esainya dari sebelumnya, dari soal-soal esai, Berbulan-bulan iya tuh. jadi berbulan-bulan. Itu tergantung orang gitu ya. Ada juga yang baru start pas pendaftaran dibuka. Nah, dari situ setelah ditutup baru setelah beberapa minggu gitu ya, baru ada Interview. seleksi ini dulu, kewarganegaraan itu loh. Iya, itu Oh iya, tes Iya, kebijakan ya. tes tambahan lah ya gitu. Terus nanti dari situ baru pengumuman untuk yang masuk interview gitu. Jadi pendaftarannya aja itu sebulan, tapi proses seleksinya lebih dari sebulan sih. kurang lebih berapa bulan Ini jadinya? berapa 2 bulan ada kali ya? Bisa dibilang Bisa dibilang ya. 2 bulan ya. Dari total keseluruhan Iya, gitu ya? dari total Iya, keseluruhan. Oke, lumayan juga ya. Iya, lumayan. Jadi deg-degannya juga lumayan lama ya. Iya, betul. Oke, nah mungkin dari kalian bertiga nih harapan untuk sahabat UMN biar ikut ISMA ini apa? Menurut aku sih ini juga mungkin dari pengalaman aku juga gitu ya. Awalnya tuh aku nggak berani daftar karena aku ngerasa kayak aku ngeliat gitu dari angkatan yang sebelumnya, ada juga kakak kelas aku yang dulu di SMA bareng gitu ya. Oh, ini orang pinter, ini kayaknya Iya. aku nggak bakal masuk deh kayaknya gitu karena saingannya udah yang pinter-pinter banget. Itu baru angkatan yang pertama. Bayangin angkatan yang ini yang sekarang gitu, pasti orang-orangnya hebat-hebat juga gitu kan. Jadi aku udah minder duluan gitu. Tapi apa ya, aku juga kan ada teman-teman yang lain ya yang ikut daftar dan mereka kayak bilang gak apa-apa, coba dulu aja kan, kalau nggak dapat nggak rugi gitu kan, nggak dapat juga kan kita tetap lanjutin kuliah kayak biasa gitu. Jangan jadiin semisal gagal, jangan jadiin itu sebagai kayak identitas diri kamu, oh aku yang gagal gitu, jangan kayak gitu karena ini namanya kita ambil kesempatan gitu kan. Nah terus aku coba dan kayak aku juga nggak pengen gitu ya nyesel gitu karena kayak terus nanti misalnya ngelihat teman-teman yang lain keterima terus kayak harusnya aku bisa keterima juga nih gitu. Jadi aku nggak mau ada perasaan itu gitu, jadi dicoba dulu aja gitu. Dan ternyata beneran dapet, dan itu sebenarnya kayak apa ya, membuka mata aku untuk jangan underestimate diri sendiri juga gitu. Jadi menurut aku sih buat teman-teman semua yang nanti juga tertarik gitu ya sama program ini, menurut aku coba dulu aja karena apalagi sekarang udah banyak kan kakak kelasnya yang udah ikut semua dan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita tuh punya banyak bantuan gitu bahkan. Jadi untuk mencapai ini tuh nggak sesusah itu kok sebenarnya gitu. Jadi emang harus kalau kamu tertarik gitu ya, langsung dicoba aja dan diperhatiin terus kayak rules-nya atau kayak tahap-tahapannya itu apa, berkas-berkas yang harus dipenuhi, karena itu juga emang kadang bikin oh ternyata belum pas lagi daftar gitu ya, terus ada draft dokumen yang kelupaan gitu, terus nanti jadinya ketolak atau gimana. Terus juga jangan mepet-mepet ngumpulinnya, pokoknya perhatiin terus gitu step by stepnya gitu kalau memang kamu tertarik, karena itu penting juga sih selain juga niat dari dalam diri gitu ya, harus juga perhatiin rules-nya gitu. Kayak gitu sih. Mungkin dari Cindy, Saran aku sih jujur coba aja gitu ya, nggak usah pikirin contohnya merasa kayak IP kalian nggak cukup atau kalian nggak jago Inggris atau kalian aduh kan tadi ada soal achievement nih, aku kayak seumur hidup belum pernah achieve apa-apa deh. Sebenarnya IP bagus aja itu udah sebuah achievement gitu loh. Jadi sebenarnya balik lagi tadi yang aku bilang ya, gimana cara kamu nyampeinnya, gimana cara kamu bawa diri. Karena ISMA juga menurut aku nggak nyari orang yang wah berprestasinya tinggi banget, tapi orang yang pengen belajar gitu, orang yang kayak jelas gitu dia mau apa, kelihatan dia pengen nyari apa dari kesempatan ini, dia bisa dapat benefit apa, jadi di situ ditekaninnya lagi ya. Jadi jangan minder lah ya buat yang kayak merasa aduh kayaknya bahasa Inggrisnya kurang atau IP-nya jelek, karena itu bisa dilatih gitu ya. Walaupun ada kok IP-nya yang lebih rendah dibandingkan IP yang tinggi, tapi malah yang rendah ini lebih diterima karena balik lagi tadi gimana cara dia membawa diri lah, gimana dia menceritakan diri dia. Mungkin itu sih tambahan dari Sharon tadi ya. Iya. Jadi intinya jangan membandingkan diri sesama misalnya teman-teman lain gitu. Karena kan ini juga tidak menguji kepintaran, tapi menguji siapa itu kita tuh motivasinya apa sih? Ya, motivasi untuk mengikuti program ini. Dan apalagi kan bagi yang punya impian besar yang mau lanjuti belajar ya ke luar negeri, ini boleh banget diikutin, soalnya ini tuh bener-bener program yang bisa kasih kita kesempatan yang besar banget di selama hidupan kita. Dan juga ini tuh menentukan dari
pengalaman kita dan bagaimana kita membawakan diri kita sendiri dan motivasi yang paling jelasnya itu apa gitu, mereka dan biar bisa menyampaikan kalau motivasi kita tuh emang benar-benar pengen belajar ke luar negeri itu. Dan selain itu ya seperti membuat koneksi baru ataupun menerima ilmu baru dari universitas yang mereka tujui gitu. Apalagi kan dari pengalaman saya juga, saya tuh pengennya coba ke luar negeri gitu, cuma sekedar untuk pengalaman dan juga untuk menerima ilmu baru lah dari berbagai sumber. Tapi kan ini universitasnya kan di luar negeri itu beda kan pasti cara pelajarannya. Jadi bisa kita lihat tuh, kita bisa ngalami nanti. Dan ini tuh bener-bener main life changing sih programnya pastinya itu. Nanti kan bahwa maksudnya pelajarannya yang kita belum pernah kita coba belajar gitu. Terus kita bisa coba mengetahui budaya mereka lebih lanjut. Nah, dan itu yang aku sampaikan. Oke, berarti ISMA ini jadi sebuah batu loncatan ya untuk sahabat UMN yang nantinya mungkin mau berkarir di luar negeri kah, atau mungkin mempunyai networking yang lebih luas lagi gitu ya. Dan mungkin dari Bapak Bobby atau mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi ke mungkin saya sedikit ya. Jadi ini program ini nanti SKS yang diambil di host university di luar negeri itu bisa dikonversi ke SKS yang ada di prodi di UMN ya, prodi di sini. Jadi tidak ada kehilangan masa pembelajaran ya. Jadi itu akan bisa dikonversi, artinya dianggap sama seperti perkuliahan di UMN. Itu satu. Terus yang kedua, saya sangat mendorong ya sahabat UMN ini untuk semangat dalam kegiatan internasionalisasi ya. Ada program student exchange atau student mobility ya. Coba ikut-ikut ya program-program seperti itu, baik yang diselenggarakan oleh Global Office maupun yang sifatnya dari Kemdikbud seperti ini ya. Karena itu sangat bagus ya untuk bekal ke depan. Itu aja sih Kak Zulfan. Oke, karena you never know if you never try ya Pak ya. Betul gitu. ya. Oke, mungkin itu saja dari kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Bobby. Ya, terima kasih Kak Zulfa ya. Terima kasih banyak Kak Cindy, Kak Sharon dan juga Kak Yuki. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga untuk sahabat UMN yang sudah menonton kami sampai akhir acara. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast UMN selanjutnya. Dadah. Nah, itu dia berikut cuplikan kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Yuki, Kak Cindy, Kak Sharon dan juga Pak Bobby terkait ISMA. Nah, bagi sahabat UMN yang masih kepo terkait ISMA bisa langsung saja datangi gedung C lantai 2 atau mungkin jangan lupa dipantengin terus email studentnya. Oke, mungkin dan juga sahabat UMN nih jangan lupa follow Instagram Universitas Multimedia Nusantara di Universitas Multimedia Nusantara dan juga YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara dan juga kita punya TikTok-nya di join.umn. Terima kasih atas waktunya sudah menonton podcast kali ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast UMN selanjutnya.